Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat, yang masih memberikan kepada kita taufik sehingga kita mampu untuk melaksanakan segala kewajiban kita sebagai seorang hamba. Seseorang hendaknya dia bersyukur bahwa Allah memberikan kepadanya petunjuk dan taufik untuk melakukan al-amalus salih, amal kebaikan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya banyak orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan amal kebaikan. Maka kita bersyukur kepada Allah karena atas taufik daripada Allah kita mau duduk untuk mendengarkan majelis ilmu. Ketahuilah ananda sekalian dan juga ma'asyiral muslimin, sesungguhnya seorang muslim wajib untuk terus belajar. Seorang muslim dituntut untuk menuntut ilmu. Hukumnya wajib untuk dia belajar hal-hal yang bisa membawa kebahagiaan pada dirinya untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Nabi mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan juga muslimah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita menjadi seorang penuntut ilmu. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan seperti kita. Tidak banyak yang diberikan kemudahan untuk bisa menjadi seperti kita. Lihatlah betapa banyak anak-anak muda seusia kita, seusia kalian di luar sana. Apa yang mereka kerjakan? Mereka menghabiskan waktunya
Di mana? Di depan warnet. Menghabiskan waktunya di mall. Menghabiskan waktunya di depan handphonenya. Namun Allah memberikan taufik kepada kita semua bahwa kita duduk untuk mendengarkan kajian, bahwa kita duduk untuk menuntut ilmu, dan berbanggalah kita ananda sekalian ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, bahwa sesungguhnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi bahwa nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah kepada penduduk langit, kepada para malaikat. Allah membanggakan nama-nama orang yang duduk di rumah Allah kepada penduduk langit. Tidakkah kita bangga apabila nama kita disebutkan misalkan oleh kepala sekolah si fulan, murid yang rajin, si fulan, anak yang pintar? Bukankah kita merasa bangga ketika misalnya nama kita dipuji, nama kita disebut oleh seorang menteri, oleh seorang gubernur, atau bahkan nama kita disebut oleh presiden sebagai warga yang baik? Apabila manusia menyebut kita, kita bangga, kita gembira, kita senang, maka tentu lebih pantas kita merasa bersyukur. Allah Rabbul Arsyil Azim menyebutkan nama kita di hadapan penduduk langit. Si fulan, lihatlah hambaku si fulan, dia belajar. Maka wahai penuntut ilmu, janganlah kalian merasa susah, janganlah kalian merasa berat ketika kalian menuntut ilmu. Demi Allah, kepayahan yang kalian rasakan sekarang akan berbuah manis nanti di masa yang akan datang. Ya, tidak sekarang. Sekarang belum kalian rasakan. Namun teruslah berusaha, teruslah luruskan niat, teruslah memasang azam untuk menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Tahuilah, ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya setiap pujian yang ada di dalam Al-Quran itu adalah hasil daripada ilmu. Sebaliknya, setiap hinaan, setiap celaan yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah buah daripada kebodohan. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil abdi fahuwa min thamaratil ilmi wa kullu ma kana fihi min dhammin fahuwa min thamaratil jahli. Imam Ibnul Qayyim, pernah dengar nama Imam Ibnul Qayyim? Pernah dengar? Pernah? Habib mana? Habib? Aina Habib? Pernah dengar nama Ibnul Qayyim? Siapa itu Ibnul Qayyim? Ulama besar, naam, ulama besar. Apa kitab-kitabnya? Cep. Anda sekalian dan ma'asyiral muslimin, hendaknya kita mengenal nama-nama ulama kita, nama-nama imam kita. Ya. Baik. Ibnul Qayyim mengatakan, kullu ma kana fil Qur'an min madhin lil 'abdi wa huwa min thamaratil ilmi. Setiap bentuk pujian yang ada di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada seorang hamba, maka itu adalah hasil daripada ilmu. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, setiap celaan, setiap hinaan
yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah buah daripada kebodohan, buah daripada kejahilan. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita daripada sifat kebodohan. Banyak orang yang dia menuntut ilmu dengan gelar yang mentereng. Dari S1, S2, S3, apa lagi? S4 nggak ada ya? Profesor paling tinggi ya nggak? Tingkatan gelar akademis yang paling tinggi di dunia ini apa? Profesor ya kan? Profesor, doktor. Profesor, doktor lagi. Lihat, perhatikan. Betapa gelarnya sudah mentereng. Ya. Namun ternyata Tuhannya saja dia tidak tahu. Perhatikan orang-orang non-muslim. Ya, kita di sekarang nih sedang ya bilang kafir agak gimana gitu. Jadi kita sebut non muslim. Ya. Di negara sebelah Hindu sana, lihat. Ya. Apa yang mereka sembah? Sapi. Di negara India sana, mereka menyembah sapi. Sehingga jika ya minoritas muslim tinggal di tempat itu, ada kaum muslimin tinggal di tempat itu, mayoritasnya adalah yang menyembah binatang tersebut, itu ketika kurban tidak boleh di situ. Antum kurban memotong apa antum? Marah mereka. Lihat. Padahal di antara penduduk itu pasti ada yang gelarnya tinggi. Baik, kita tinggalkan hal yang demikian. Mari kita beralih kepada kita saja. Orang yang memiliki gelar yang tinggi dalam hal duniawi, dia tahu tentang hal-hal yang bersifat teknologi, dia tahu tentang kimia, dia tahu tentang fisika, dia tahu tentang matematika, science and math. Namun ketika ditanya bagaimana cara berwudu yang benar, dia tidak tahu. Perhatikan baik-baik. Kita bicara tentang mulianya ilmu dan hinanya kebodohan. Orang banyak mengatakan kalian orang Islam sibuk berbicara tentang fikih, sholat, puasa, zakat, haid, nifas. Sementara orang-orang sudah berbicara tentang bagaimana terbang ke bulan. Pernah nggak dengar kalimat sindiran seperti ini? Orang Islam ini orang yang terbelakang, sibuk membahas masalah-masalah yang klasik. Sementara orang-orang ini sudah berbicara tentang bagaimana mendarat ke bulan. Maka kita katakan, wahai akhi, wahai bapak, tidak perlu kita mendarat ke bulan kalau akhirnya tercampak ke dalam neraka. Antum di alam barzakh, antum tidak akan ditanya siapa manusia pertama yang mendarat di bulan. Di alam kubur, antum tidak akan ditanya siapa penemu telepon. Antum tidak tahu hal-hal ini tidak mengapa. Antum nggak tahu siapa manusia tercepat,
siapa pencipta lampu, siapa pencipta mesin terbang, siapa manusia yang mendarat ke Mars. Antum nggak tahu ini nggak apa-apa. Tapi ketika antum nggak tahu cara berwudu yang benar, ke neraka. Kok bisa, Ustaz? Benar. Antum sholat harus dengan apa? Sholat harus dengan apa dulu? Ambil wudu. Ketika wudu tidak benar, sholat diterima atau tidak? Ketika sholat tidak diterima, apa ancamannya? Mulianya ilmu, hinanya kebodohan. Pahami sampai di sini. Antum pilih dan pasang niat apa hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat antum. Sehingga antum fokus kepada ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan antum kepada surga Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, Anda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah tentang fikih. Tentang apa? Tentang fikih, yang mana kitab utama yang akan kita gunakan adalah Al-Wajiz. Apa? Al-Wajiz yang ini alhamdulillah sudah diterjemahkan ya di dalam bahasa kita. Silakan antum ya minggu depan mungkin bagi yang punya uang bilang ke orang tua untuk ya membawa Al-Wajiz ya. Baik, yang mana Al-Wajiz ini ya ditulis oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi ya, yang mana dia berusaha mengumpulkan masalah-masalah fikih ya, dikumpulkannya, kemudian dia tidak melebar, dia tidak meletakkan banyak-banyak pendapat, namun dia hanya meletakkan mana pendapat yang kuat dari sisinya, mana pendapat yang paling ya rajih menurut dia setelah dia telaah dan dia teliti. Itulah metode yang digunakan oleh penulis. Baik, mari kita membaca muqaddimah ya, pembukaan. Berkata penulis, semoga Allah menjaganya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Kita memujinya dan memohon pertolongan kepadanya, dan juga kita hanya memohon ampun kepada Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kita berlindung kepada Allah daripada keburukan diri kita dan juga kejelekan perbuatan dan juga amal-amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan hidayah maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Perhatikan. Allah mengatakan, Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang memberikan hidayah kepadanya. Untuk ini Ustadz ingin memberikan contoh. Perhatikan,
Sebelah kanan, perhatikan. Antum tahu Umar ibn al-Khattab? Siapa yang tidak kenal dengan Umar ibn al-Khattab? Umar ibn al-Khattab dahulunya adalah orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi. Orang yang paling keras permusuhannya kepada Nabi. Sampai-sampai dia menghunuskan pedang ingin membunuh Nabi. Dia membawa pedangnya ingin menuju rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena Nabi bersama sahabat-sahabat berada di situ. Dia membawa pedangnya. Namun di pertengahan jalan dia bertemu dengan seseorang. Dan ditanyakan, engkau mau kemana wahai Umar? Aku ingin membunuh Muhammad agar kaum Quraisy tenang. Apakah, kata orang ini, apakah engkau mengira Bani Hashim akan membiarkanmu? Ya, biarkan saja aku mati. Yang penting kaum Arab tenang daripada gangguan Muhammad. Kata orang ini, sebelum engkau mengurus Muhammad, maka uruslah keluargamu. Ternyata Fatimah bintil Khattab, adiknya Umar, telah memeluk Islam bersama suaminya. Datanglah Umar, kemudian dia ketuk pintunya, kemudian dia dengar bahwa adiknya dan juga suaminya membaca beberapa potongan dari ayat Al-Quran. Singkat cerita, di balik pintu itu ya ada sahabat Khabbab. Siapa? Khabbab yang mengajarkan suami istri sebut Al-Quran. Ketika Umar membaca ya ayat-ayat Al-Quran tersebut, hatinya tersentuh. Lalu Khabbab kemudian keluar, lalu mengatakan kepada Umar, ya Umar, abshir, wahai Umar, terimalah kabar gembira. Semoga engkaulah yang dituju oleh Nabi. Sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu lelaki daripada dua orang yang engkau cintai. Ada dua Umar di situ. Satu Umar ibn al-Khattab, satu lagi Ammar bin Hisham. Siapa? Siapa Ammar bin Hisham ini? Siapa? Abu Jahal. Sebelum Nabi memberi dia gelar Abu Jahal, dia dikenal sebagai orang yang paling cerdik. Usulan-usulannya sangat cerdas. Ya, namun dia digelar Nabi sebagai Abu Jahal. Akhirnya Umar menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Abu Jahal menjadi orang yang sangat dimurka oleh Allah. Lihat, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang menyesatkannya. Padahal Umar dulu begitu keras kepada Nabi. Kemudian wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang memberikan hidayah kepadanya. Lihat Abu Talib. Pernah dengar nama Abu Talib? Hah? Siapa Abu Talib? Paman Nabi. Abu Talib paman Nabi. Dia merawat Nabi, membesarkan Nabi dan membela Nabi. Namun di akhir hayatnya Nabi meminta kepadanya, "Qul ya ammi, la ilaha illallah." Katakanlah wahai paman, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu. Namun di sebelahnya ada kawan-kawannya daripada kafir Quraisy. Ya Abu Talib, apakah engkau benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib? Nabi terus ulang, orang ini juga terus ulang. Ini pengaruh berteman dengan orang-orang yang buruk. Hingga akhirnya perkataan Abu Talib bahwa dia di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Lihat, wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maka Abu Talib akhirnya mati dalam agama kekufuran. Kemudian penulis mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan hak melainkan Allah. La syarikalah,
yang tidak memiliki sekutu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Kemudian penulis juga mengatakan, menukilkan ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Siapa itu? Nabi Adam. Apa? Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah menciptakan istrinya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah mengembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan namanya yang mana kalian meminta satu sama lain. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, lihat. Catat di situ. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, di dalam bahasa Arab ini disebut huruf apa? Huruf apa? Ya Muhammad, ya Ahmad, ya ini huruf apa? Naam, barakallahu fikum, harfun nida, huruf untuk menyeru, memanggil. Allah mengatakan, dengar, ya ayyuhalladzina amanu. Siapa yang Allah panggil? Orang-orang yang lihat. Seandainya misalkan kita ditelepon oleh ibu kita. Telepon itu kita angkat atau kita biarkan? Kenapa? Karena yang menelepon adalah orang tua kita, orang yang kita cintai. Habib, kalau orang tua antum nelpon, antum biarkan aja. Umi, biar aja lah. Antum biarkan atau angkat? Angkat. Baik. Seorang pekerja, supir misalnya, ditelepon oleh majikan. Bos Habib. Kira-kira dibiarkan atau langsung diangkat? Langsung. Assalamualaikum. Ya Pak. Kalau nggak diangkat, besok dipecat ya. Lihat. Pimpinan menelepon, langsung kita jawab. Orang tua menelepon, langsung kita jawab. Namun Allah, Rabb yang menciptakan bos kita, Rabb yang menciptakan orang tua kita, Dia memanggil-manggil, ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun manusia tidak mau. Maka setiap kalimat nida, ketahuilah maka itu maknanya penting. Ya. Apabila antum menemukan kalimat-kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, maka pasti seruan itu sangatlah penting. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki bagimu amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kemudian penulis melanjutkan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ustadz ingin berhenti di sini. Perhatikan, lihat. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ataupun sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran. Wa khairal haji, dan sebaik-baik petunjuk hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah setiap yang baru di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru dalam ibadah adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan berada di neraka. Kita fokus di sini. Perhatikan, kita fokus di sini. Ini ya, daripada yang diucapkan penulis tadi, innal hamdalillah sampai kullu dhalalatin finnar, ini disebut dengan khutbatul hajah. Apa? Khutbatul hajah, yaitu sebuah kalimat pembuka yang biasa diucapkan oleh Nabi ketika dia hendak berkhutbah, ketika dia hendak menyampaikan pelajarannya kepada para sahabat. Namun ada sekelompok orang yang apabila ini dibacakan, hatinya merasa tidak nyaman. Ketika ini dibacakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad. Ini pasti ujungnya nih bid'ah ini. Dia udah tebak nih. Tebakan dia Wahabi. Wahabi nih. Oh, jangan sebut kami Wahabi. Sakit hati kami sebut Wahabi. Ketika orang kafir kalian toleransi, bilang jangan sebut kafir, jangan sebut Wahabi. Padahal kalimat ini siapa yang mengucapkan? Nabi. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, setiap bid'ah adalah sesat. Wa in ra'ahan nas hasanah. Wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat meskipun orang-orang melihatnya adalah sebuah kebaikan. Mari Ustadz bawa kepada contoh agar tenang dan terang. Jika memang itu kebaikan. Lihat. Ada orang mau sholat subuh 3 rakaat. Boleh atau tidak? Boleh atau enggak? Kenapa? Kan baik. Kenapa dilarang? Karena Nabi sholat subuhnya 2 rakaat. Baik. Ustadz mau sholat pakai bahasa Indonesia. Karena Allah bilang sholat itu harus khusyuk. Allah maha besar.
Al-Fatihahnya juga pakai Indonesia. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa kalian bilang tidak boleh? Ini kan baik ini, biar khusyuk ini, biar khusyuk. Orang jamaah nggak paham bahasa Arab, kita bahasa Indonesia aja sholatnya. Biar khusyuk. Hah? Kenapa? Hah? Tidak ada? Tapi kan baik. Agar orang-orang khusyuk. Paham. Hah? Benar. Perhatikan ini dan ingat ini. Sebuah kaidah. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalaulah perbuatan itu baik, pasti para sahabat Nabi yang akan lebih dahulu mencontohnya, yang akan membuatnya, yang akan melakukannya. Namun tatkala perbuatan itu tidak dilakukan oleh para sahabat, tatkala amal tidak ada dicontoh para sahabat, wahum khairun nas, dan mereka adalah sebaik-baik manusia, maka mengapa kita manusia yang hidup belakangan merasa lebih pintar, merasa lebih baik daripada sahabat? Benar nggak? Sahabat nggak ada melakukan. Abu Bakar nggak ada, Umar nggak ada, Utsman nggak ada, Ali nggak ada, radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini dijamin surga nggak? Ah? Mereka dijamin surga. Kita ada jaminan nggak masuk surga? Terus kenapa kita melakukan amalan yang kita nggak ada jaminan, sementara sahabat udah dijamin surga? Terus kita melakukan perbuatan yang mereka tidak lakukan. Oh, terus ada yang sewot. Kalau gitu dakwah pakai mic bid'ah ini. Ya, bid'ah dari segi bahasa. Kalau nggak ada mic ini dakwah berhenti atau jalan? Jalan. Emang dakwah itu harus pakai mic? Oh, kalau gitu azan pakai mikrofon bid'ah itu. Salah. Yang ibadah mic-nya atau azannya? Hah? Yang ibadah mic atau azannya? Jadi kalau nggak ada mic masih bisa azan nggak? Bisa. Naik haji kalau gitu, naik pesawat bid'ah itu. Nabi nggak pernah naik pesawat, naik unta. Sekarang ibadah itu pesawatnya atau hajinya? Hah? Apa? Bid'ah itu dari segi ibadah atau dunia? Ibadah. Orang yang melakukan bid'ah dalam ibadah, ini yang dicela. Pernah nggak kalian mendengar sindiran-sindiran seperti itu? Wahabinya semua bid'ah. Gitu naik haji pesawat bid'ah itu. Nabi pakai unta. Karena ketika zaman Nabi, kendaraan yang ada ketika itu hanyalah apa? Unta. Sekarang kendaraan yang paling cepat di zaman kita adalah pesawat. Dan kita tidak tahu. Bayangkan, zaman Nabi sampai sekarang sudah berapa ratus tahun? 1000 tahun lebih kan? Kita nggak tahu. Seandainya dunia ini ada 1000 tahun lagi dan kita sudah tidak ada, mungkin nggak ada kendaraan yang lebih cepat? Ada. Handphone saja baru sebulan keluar lagi yang serial terbaru. Ya kan? Maka jangan menganggap mustahil. Namun bid'ah tetap ada. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam, paham tadi contohnya? Jadi kalau ada yang tanya, bilang begini, oh kalian dakwah ini nggak ada zaman Nabi, tanyakan ke dia. Yang ibadah mic-nya atau ininya?
Apalagi yang orang-orang sering itu bilang tuh. Hah? Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Palelo yang bid'ah katanya. Itu banyak itu apa namanya orang-orang yang perlu didakwahi. Iya benar. Semua harus didakwahi. Maka hendaknya sebagai seorang muslim kita tidak anti dengan kalimat ini. Jangan anti. Jangan anti dengan kalimat apa? Bid'ah. Seakan-akan kalau udah kalimat bid'ah gimana gitu. Baik. Kita baca sedikit. Penulis kemudian mengatakan, dan dia berbicara menjelaskan tentang keutamaan mempelajari fikih. Berkata penulis, semoga Allah menjaganya, "Tsumma inna ilmal fiqhi min afdalil ulumi wa ashrafiha, its bihi tasihul ibadatu allati hiya al-ghayatu min khalqil khalqi, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Penulis kemudian mengatakan, sesungguhnya ilmu fikih adalah termasuk di antara ilmu-ilmu yang mulia. Sesungguhnya ilmu fikih adalah termasuk di antara ilmu yang paling mulia, karena dengannya ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya kita di atas permukaan bumi ini, ya, karena dengannya ibadah yang merupakan tujuan kita diciptakan di atas permukaan bumi ini, isbihi tasihul ibadah, menjadi sah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan setiap kalimat ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya adalah bertauhid. Diulangi, setiap kalimat ibadah di dalam Al-Quran maka maknanya adalah bertauhid, perintah untuk bertauhid. Wa idza kana aslun najati la yahsulu lil 'abdi illa bi sihhati tauhid wa salamatihi min syawaibi syirki. Dan apabila pokok daripada keselamatan ini tidak akan tercapai melainkan dengan tauhid dan selamatnya daripada perangkap-perangkap syirik. Perhatikan bahwa orang-orang yang bertauhid Allah akan menjamin baginya surga. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang melakukan kesyirikan maka tempatnya adalah neraka. Allah mengatakan, wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Fa inna tamaman najati la yahsulu illa bi sihhatil ibadah wa salamatiha min syawaibil bid'ah. Dan sesungguhnya kesempurnaan daripada keselamatan tersebut tidak akan terhasil melainkan sahnya ibadah seseorang dan selamatnya daripada perangkap-perangkap ataupun jerat-jerat bid'ah. Walaqad ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiqhal 'abdi unwana iradatillah bihil khaira. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bahwa pemahaman seseorang terhadap agamanya merupakan indikator baiknya dirinya. Sebagaimana Nabi mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din."
Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka niscaya Allah akan menjadikannya paham dalam ilmu agama. Sebaliknya, perhatikan, dan setelah ini kita tutup. Nabi mengatakan, barang siapa yang Allah ingin kebaikan kepadanya agamanya, dan pemahaman sebaliknya, yaitu bahwa orang yang tidak diberikan pemahaman agama oleh Allah, maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan pada dirinya. Diulangi, Nabi mengatakan bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada diri seorang hamba dengan cara membuatnya paham tentang ilmu agama. Perhatikan ini. Apabila antum paham tentang agama, maka ini termasuk indikator bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada diri antum. Sebaliknya, pemahaman sebaliknya, apabila kita tidak paham tentang agama, kita tidak mengerti tentang agama, dan kita tidak mau belajar tentang agama, maka ini menunjukkan bahwa Allah tidak menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita daripada hal tersebut. Maka kita beruntung, kita berada di sekolah ini, kita berada di pondok ini untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Dan manfaatkanlah waktu-waktu yang ada untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyesal itu, ya, dia adalah orang yang ketika dia diberitahu, namun dia tidak mengindahkannya. Dia sudah diberitahu nih, misalkan Ustadz sudah beritahu kalian dari awal, jangan jemu belajar, jangan bosan untuk menghafal, terus belajar, semangat menulis, ya. Tapi tidak dilakukan, lihatlah nanti kedepannya, Allahu a'lam. Ya, baik. Jadi ini saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang kita akan sambung. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء